Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah praktek hitobah Bapak Ahmad Juski Faridian Nawafi MPDI, yang saya cintai teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nurul Maudi Widyaningrum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hitobah saya yang berjudul Perempuan adalah makhluk yang mulia yang melahirkan peradaban. Dahulu kala, sebelum adanya dakwah Rasulullah Muhammad SAW, pada zaman zahiliyah itu, perempuan itu seringkali diinjak-injak oleh para kaum lelaki. Banyak sekali wanita yang hanya digunakan sebagai objek pemuas hasrat laki-laki. Setelah Islam datang yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, Islam mengangkat derajat kaum wanita. Wanita mulai dimuliakan dan adat-adat jahiliyah yang dulu mengakar sedikit demi sedikit menghilang, tergantikan dengan ajaran Islam yang memuliakan wanita. Dahulu, pada zaman jahiliyah, sampai-sampai ketika melahirkan anak perempuan, langsung dikubur hidup-hidup oleh sang bapak. Tetapi tradisi tersebut sekarang menghilang berkat ajaran Islam yang datang, yang mana ajaran Islam menggambarkan menghargai wanita, menjunjung tinggi martabat wanita, memuliakan wanita. Dan sebagai wanita yang derajatnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, kita juga harus bisa menjaga diri kita dari segala perbuatan yang merugikan diri sendiri. Contohnya, berpacaran. Karena dengan berpacaran banyak zina yang akan masuk, mulai dari zina mata, hati, maupun pikiran. Awal munculnya zina juga dari berpacaran. Maka dari itu, sebagai wanita yang melahirkan peradaban kelak, kita harus menjaga diri agar terhindar dari perzinahan. Apalagi zaman sekarang, maraknya video pornografi yang berterbaran di sosial media membuat banyak kasus yang merendahkan perempuan, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Maka dari itu, sebagai wanita muslimah, hendaknya kita mengatur cara berpakaian dengan menutup aurat, agar terhindar dari kasus pelecehan. Nah, ada banyak kasus meskipun sudah menutup aurat tetap dilecehkan. Nah, sebenarnya ini yang salah juga yang laki-laki. Nah, untuk masalah tersebut yang harus diperiksa kejiwaannya harusnya laki-laki, karena tidak bisa menahan hasrat yang terjadi dalam pelecehannya. Harusnya antara laki-laki dan perempuan itu juga saling menjaga. Yang perempuan menjaga tampilan dengan menutup aurat, dan yang laki-laki menjaga pandangan serta nafsunya. Nah, dengan cara-cara menjaga itu, pasti tidak akan timbul pelecehan seksual ataupun pemerkosaan tersebut. Karena saling menjaga. Jika hanya wanita yang menjaga, meskipun tetap menutup aurat, wanita tidak bisa mengontrol pikiran busuk laki-laki yang hasratnya bejat itu. Pasti tidak bisa. Nah, maka dari itu laki-laki juga harus bisa mengontrol nafsunya, begitu. Karena tidak bisa disalahkan. Perempuan kan juga sudah menutup aurat, tapi tetap begitu karena yang salah laki-lakinya. Yang sakit laki-lakinya. Nah, itu perlu periksa kejiwaannya juga. Bukan hanya perempuan yang disalahkan.
Karena harus introspeksi bersama-sama. Begitu. Nah, caranya itu yang perempuan menjaga tampilan dengan menutup aurat. Dan laki-laki menjaga pandangannya serta nafsunya. Dengan tidak menonton video pornografi itulah menghindari nafsu, begitu kan? Kalau keseringan melihat video pornografi, pasti nafsu juga akan naik. Maka dari itu, cara menghindari nafsu tersebut adalah tidak sering menonton video yang dilarang untuk ditonton. Dan wanita menjaga kehormatannya, begitu. Dengan tidak mengumbar aurat, begitu. Nah, sebagai seorang muslimah yang melahirkan peradaban, hendaknya kita harus selalu memperbaiki diri dan belajar menjadi orang tua yang baik. Dengan banyak persiapan ilmu dalam rumah tangga serta menjadi seorang ibu. Karena dalam menjadi istri dan ibu itu bukan perkara yang mudah. Banyak sekali ilmu yang harus dipelajari agar kita bisa melahirkan peradaban yang berkualitas. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih pernikahan, psikologi perempuan, dan ilmu parenting, serta banyak ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga ataupun dengan pernikahan dan anak-anak nanti, begitu. Dengan ilmu-ilmu tersebut, kita dapat mempersiapkan menjadi seorang istri dan ibu yang baik bagi keluarga. Ibu yang adil terhadap anak-anaknya. Meskipun ada perbedaan gender, mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tapi tetap adil dan tidak menganut budaya patriarki. Gitu. Karena anak yang hebat itu terlahir dari ibu yang hebat pula. Karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak, dan perempuan adalah ibu hebat yang melahirkan peradaban. Nah, maka dari itu, sebagai seorang muslimah, harusnya kita pintar-pintar untuk menjaga diri dan belajar ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal masa depan nanti. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.